Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, untuk karena kasih dan anugerah Tuhan terus menyertai dalam kehidupan kita. Saya juga menyambut kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kami melalui online. Terima kasih atas kesediaannya sudah mengikuti ibadah kami melalui online. Kiranya Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan dengan satu sejenak. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Mazmur 9 ayat 2. Kami datang kepadamu Tuhan dengan penuh rasa syukur kami, rasa cinta kami dan rasa hormat kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan atas segala berkat kemurahan-Mu yang tercurah dalam kehidupan kami hari demi hari ya Tuhan. Terima kasih atas kesempatan pagi hari ini kami diizinkan untuk beribadah kepada-Mu Tuhan, karena sedang kami Bapa. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri dan kita salam kiri kanan kita mengatakan sukacita surga tercurah bagimu. Puji Tuhan, dan kita akan memainkan pujian sukacita surga. Bersyukur bahwa banyak sekali yang terjadi dalam kehidupan kita, banyak hal yang baik yang sudah taruh dalam kehidupan kita, dan kita akan menyiapkan hati kita untuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan
dan kita pikirkan dengan apa yang kita bahas. Untuk kasih Tuhan yang begitu kita berarti.
Engkau Allah kami yang setia, Engkau Allah kami yang mulia. Sungguh kasih-Mu begitu besar dan sempurna dalam bagi kami, Tuhan. Tuhan memulihkan dan memimpin kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan apa yang kita miliki bagi pekerjaan Tuhan, dan panggilan memberi terambil dari Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran. Saya undang para petugas untuk maju ke depan. Sambil kita memberikan persembahan dan persembahan kita akan naikkan pujian Alasanku. sanggup baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya Tuhan. Engkau selalu setia dalam kehidupan kami hari demi hari, Bapa. Terima kasih atas berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami, dan kami membalikan persembahan dan perpuluhan kami kepada Engkau ini sebagai rasa syukur kami, rasa cinta kami, dan rasa hormat kami kepada Engkau. Biarlah persembahan dan perpuluhan ini bisa berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini, ya Tuhan. Melalui setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan di gereja SPBF, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada
mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Matius 14 ayat 28 sampai yang ke-30. Saya akan bacakan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Kita akan persiapkan hati dan jiwa kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesuslah satu-satunya harapan kita. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Saat setiap syair dari lagu ini, bukan dengan kekuatan ini kami Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa kekuatan, kami tidak mampu menjalani hidup kami tanpa Engkau. Hanya Tuhan yang bisa sampingku.
manusia tidak bisa memberikan apapun yang kami inginkan Tuhan. Mungkin kami sering dikecewakan oleh manusia, tapi kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah membuat kami kecewa. Kesempatan bagi hari ini Tuhan, kami ingin belajar kepada firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat supaya bisa mengerti dan memahami setiap kebenaran firman Tuhan yang Hamba akan sampaikan ya Bapa. Biarlah firman Tuhan ini bisa menguatkan iman kami. Semakin kami mengenal Engkau jauh dan lebih dalam lagi ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Belakang dulu Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita sudah ada di minggu terakhir bulan pertama di tahun 2006. Tidak terasa kita sudah melewati hampir 1 bulan. Terasa waktunya sungguh cepat dan pastinya banyak hal yang kita alami. Di bulan ini kita membahas tentang Lego Series. Saya akan menutupi seri kita, pembelajaran kita pada bulan ini. Boleh tampilkan? Oh, bukan. Yang saya sudah kirim WA. Saya memberi judul yaitu Walk by faith, not by sight, yaitu berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Bapak Ibu Saudara, seri hari ini bicara mengenai bagaimana kita hidup dengan penuh iman, bukan berdasarkan apa yang kita lihat. Mari kita buka firman Tuhan kita yang terambil dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Sudah bisa ditampilkan? Matius 14. Oke, boleh diklik. Ayat 22 sampai ayat 33 kita baca silih berganti. Saya ayat 22, Bapak Ibu Saudara ayat 23. Kita baca silih berganti sampai ayat terakhir 33. Dengan judul perikop Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakau. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena ketakutan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku!" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita hidup di zaman sekarang era digital. Tapi Ibu Saudara, siapa yang pernah beli barang lewat e-commerce? Atau masih manual, maksudnya ke toko, lihat? Saya rasa kita hampir semua yang hadir di sini pasti belinya dari online, betul? Oh, Bapak masih? Luar biasa, Pak. Saya pernah beli barang online. Saya lihat, pasti semua Bapak Ibu Saudara lihat reviewnya, betul? Kalau ratingnya bagus, reviewnya bagus, pasti kita beli. Kenapa bisa beli? Percaya, betul kan?
Kalau ratingnya jelek, nggak ada reviewnya, Bapak Ibu Saudara pernah mau beli nggak? Enggak kan? Saya pernah, ratingnya bagus, segala macam, beli celana. Bapak Ibu Saudara, yang terjadi datangnya ukuran kecil. Padahal di situ size-nya size besar. Ternyata saya mikir size besarnya menurut penjual ini seperti apa? Padahal itu reviewnya luar biasa. Sampai kadang saya minta tolong aja istri belilah, karena saya tidak tahu belanja di online. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita hidup sekarang ini di zaman harus lihat dulu baru percaya. Tidak ada sekarang kita tidak perlu lihat dulu baru percaya. Ada berita hoax, tanpa kita lihat kebenarannya kita sudah percaya. Tapi Bapak Ibu Saudara, hampir semuanya di dalam kehidupan kita harus lihat dulu baru kita percaya. Ini pun sama diajarkan oleh firman Tuhan. Dan hari ini ada dua hal yang bagaimana supaya kehidupan kita di sepanjang tahun yang baru yang 2026 kita bisa hidup di dalam penuh iman. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, yaitu iman yang keluar dari perahu kenyamanan. Dikatakan di ayat 26 sampai 29, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Oke, kita stop sampai sini Bapak Ibu Saudara. Jadi ceritanya adalah kisah ini, sebelum terjadi ini, Yesus memberikan makan 5.000 orang. Setelah itu sudah larut malam, Tuhan, udah kamu pergi dulu, saya ada urusan bahasa sebenarnya. Setelah itu Bapak Ibu Saudara, mereka sudah pergi. Firman Tuhan mengatakan beberapa mil. Banyak informasi bahwa menurut Matius, menurut Markus, Yohanes itu sangat dijelaskan. Ada yang mengatakan 4 mil, ada yang sekiranya beberapa mil. Ketika saya hitung Bapak Ibu Saudara, itu jaraknya 1 mil itu kalau di kilometer sekitar 1,6 kilo. Berarti kalau anggaplah 4 mil, berarti sekitar 6, sekian kilo. Tapi Ibu Saudara, ketika tengah malam terus ada badai, tiba-tiba ada satu pribadi yang jalan di atas air. Terus Bapak Ibu Saudara, ini masuk akal atau enggak? Dia bilang itu masuk akal Bapak Ibu Saudara. Ini masuk akal. Makanya dikatakan lalu berteriak-teriak mereka karena takut. Bayangin Bapak Ibu Saudara, ini kita lagi hujan, kabut turun. Berapa hari yang lalu itu kabut, gelap sekali. Bayangin, itu hujan, angin besar, kabut nutupin penglihatan kita. Tiba-tiba muncul orang, siapa yang di sini berani? Pasti kita udah berpikir, wah jangan pocong kah, setan apa kek, suami itu siapapun, pasti kita berpikir itu adalah hantu. Bapak Ibu Saudara, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ayat 29, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus dikatakan apa? Turun dari perahu. Dan menurut Bapak Ibu Saudara, kisah ini airnya atau badainya berhenti atau tetap atau berhenti? Bapak Ibu Saudara, kejadian ini masih terjadi. Bukan tiba-tiba langsung jadi tenang. Enggak Bapak Ibu Saudara, itu masih. Ini yang kita akan pelajari dari respon Petrus. Boleh next? Pertama Bapak Ibu Saudara, pengenalan akan Yesus itu penting. Dikatakan, Tuhan, apakah engkau itu? Bapak Ibu Saudara, sebenarnya murid-murid Tuhan
itu belum percaya bahwa Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka masih berpikiran itu adalah seorang guru tabib yang mempunyai supranatural. Dia memahami seperti itu. Tapi ketika kejadian itu, respon Petrus adalah, Tuhan, apakah Engkau itu? Bapak Ibu Saudara, seberapa kita mengenal Tuhan kita? Itu penting Bapak Ibu Saudara. Karena kita menjalani kehidupan ini, kalau kita tidak mengenal siapa Tuhan kita mau percaya kepada siapa? Pada teknologi. Teknologi aja bisa berita bohong. Kita mau percaya kepada siapa? Teman kita, sahabat kita. Banyak yang menipu. Tapi Ibu Saudara, kita harus benar-benar mengenal siapa Yesus. Ya, iman sejati mulai dengan mengenal siapa Yesus. Dan respon kedua itu permintaan akan firman. Dikatakan, suruhlah aku. Petrus tahu siapa Yesus, dia Tuhan. Dia yang mempunyai otoritas kehidupannya. Bisa nggak Bapak Ibu Saudara Petrus langsung cemplung? Bisa. Bisa cemplung ya cemplung, tenggelam. Bukan nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia tahu hidupnya bukan di tangan dirinya sendiri, tetapi di tangan Tuhan. Makanya Petrus tidak langsung melompat. Dia minta kepada Tuhan. Istilahnya, boleh gak saya? Bapak Ibu Saudara, Petrus itu seorang kayak nelayan. Nelayan. Bapak Ibu Saudara, seorang nelayan itu tahu hari ini anginnya kemana, jam sekian biasanya apa yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, Petrus itu orang profesional. Dia tahu bagaimana menjadi seorang nelayan. Dia bertahun-tahun menjadi seorang nelayan yang sungguh luar biasa. Tetapi ketika kejadian itu, badai yang sangat besar, dia meletakkan pengetahuannya, dia meletakkan semua keprofesionalannya. Dia minta kepada Tuhan. Dikatakan dia tahu iman membutuhkan perintah atau firman sebagai pondasi yang kuat. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini bukan berarti Petrus imannya konyol, enggak. Dia tahu hidupnya itu di tangan Tuhan. Makanya dia minta kepada Tuhan, suruhlah aku datang kepada Engkau. Makanya di ketiga responnya itu kesediaan untuk bertindak, datang padamu. Tuhan sudah bilang, dia udah datang. Tapi Ibu Saudara, Petrus tidak cukup hanya percaya, ia mau melangkah. Dia mau keluar dari perahunya. Bapak Ibu Saudara, saya tanya, lebih parah mana? Tinggal di perahu dengan badai atau keluar dari perahu dengan badai? Lebih mana? Lebih aman Pak? Yang mana? Saya tanya Pak Jovi deh. Secara keamanan Pak, tingkat resiko yang paling kecil, lebih aman yang mana? Berada di perahu, tetap di perahu dengan ada badai, atau keluar dari perahu dengan ada badai? Lebih aman ada di perahu dibanding kalau saya tanya Bapak Ibu Saudara, ketika lagi ada badai, saya suruh, ayo keluar, mau nggak? Wah, Bapak konyol, pendetanya gila. Lagi ada badai, saya suruh cemplung. Pasti kita berusaha bertahan, betul? Kalau ada pelabuhan apa segala macam, pasti kita pakai. Gak mungkin kita, tanda kutip ya, mati konyol karena kita cemplung ke air dengan badai yang besar. Tapi Ibu Saudara, ini penting bahwa iman perlu tindakan. Kita tahu ada resiko yang mungkin besar. Boleh next?
Ini pertanyaan untuk kita. Apa perahu kenyamanan yang saat ini yang membuat kita sulit untuk melangkah keluar? Pekerjaan kita, bisnis kita, keluarga kita, anak kita. Apapun Bapak Ibu Saudara, di dunia ini banyak perahu kenyamanan, bahkan gadget kita. Kalau Tuhan suruh misalnya, ayo baca Alkitab jam 3 subuh, mau nggak? Belum tentu. Ngantuk Pak, ngantuk Tuhan. Ayo berdoa. Semalam suntuk, ya saya suntuknya, doanya di dalam ketiduran. Bapak Ibu Saudara, banyak perahu kenyamanan yang kita miliki. Dunia selalu memberikan kenyamanan. Dunia tidak pernah mengajarkan kita keluar dari zona nyaman. Tetapi kita diajarkan oleh Tuhan, karena dengan iman kita harus keluar. Mungkin kita berpikir bahwa, wah ini badannya besar, saya bisa mati. Tapi Bapak Ibu Saudara, dengan iman, dengan perintah dari Tuhan, kita mau keluar dari zona nyaman kita. Apakah ada firman Tuhan yang sudah jelas memanggil kita untuk keluar, tapi kita ragu untuk melangkah? Karena boleh next. Karena iman yang sejati selalu melibatkan resiko yang terhitung, yaitu resiko yang didasarkan pada firman Tuhan, bukan pada kecerobohan. Nah, ini yang sering terjadi gini Bapak Ibu Saudara. Wah, Pak, saya mendapatkan firman Tuhan, kita boleh hutang. Pak, boleh Pak, begini Pak, Pak boleh Pak, firman Tuhan begini Pak. Bapak Ibu Saudara, kita pelajari firman Tuhan itu benar atau tidak. Jangan sembarangan comot dan cari sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang kita perlukan. Karena firman Tuhan itu punya latar belakangnya, seperti apa maksudnya. Tidak sembarangan kita comot terus kita pakai dan firman kita untuk meyakinkan bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, ini iman yang fokus pada Kristus, bukan badai. Saya baca ayat 30 dan 31. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ini Bapak Ibu Saudara, ini kalimat penting. Saya belajar, ini luar biasa. Tetapi ketika dirasanya, ini boleh Bapak Ibu Saudara kalau di handphone bisa di highlight kalimat ini. Dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Bapak Ibu Saudara, ini yang paling penting yang harus kita pelajari. Saya bikin urutan kejatuhan Petrus, yaitu pertama, mengalihkan pandangan. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus suruh Petrus, ayo turun, datang. Terus setelah mungkin udah berapa langkah dia berjalan, pertama fokusnya kepada Kristus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalimatnya ini adalah tetapi ketika dirasanya. Tadi saya bilang, badainya tetap ada, tidak berhenti, karena ada apa? Ada tiupan angin. Jadi badai itu tetap ada, tetap dirasa. Tetapi Petrus fokusnya mulai berubah. Tadinya fokus kepada Kristus, tetapi dia berubah, melihat sekelilingnya. Oh, ada angin, oh ada gelombang yang tinggi. Bapak Ibu Saudara, kata melihat ini menunjukkan bahwa aksi yang berkelanjutan, yaitu fokusnya terus kepada badai, bukan kepada Kristus.
setelah Bapak Ibu Saudara ini tahap kejatuhan, dari mata muncul perasaan, yaitu merasa takut, itu emosinya menggantikan iman. Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat kita takut dalam menjalani hidup? Khawatir gak bisa makan, khawatir masa depan anak, khawatir dari mana? Perasaan Bapak Ibu Saudara sama. Petrus takut atau khawatir itu karena emosinya sudah dipakai, bukan imannya. Dia menggunakan semua apa yang dia punya, pikirannya, perasaannya, pengetahuannya, semua dipakai. Akhirnya dia takut. Yang terjadi adalah apa? Tenggelam. Maksud saya begini Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah dikuasai emosi kita dalam hidup kita, maka kita akan tenggelam dalam masalah. Kita tidak akan bisa berpikir jernih, kita tidak akan bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan, karena kita sudah dikuasai emosi kita, rasa takut kita. Mulai next. Pertanyaannya adalah, badai apa yang paling sering mengalihkan fokus kita? Badai ini bukan sekedar masalah Bapak Ibu Saudara. Apa yang membuat perhatian kita yang tadinya fokus kepada Kristus, kita lagi bangun hubungan Kristus, tiba-tiba belok. Yang tadinya kita rajin beribadah, yang tadi rajinnya kita berdoa, yang tadi rajin bernyanyi, sekarang berubah. Bisa pasangan hidup, bisa anak, bisa pekerjaan, siapapun, dan bahkan Bapak Ibu Saudara, gadget kita bisa lebih badai. Yang kedua, berapa persen waktu mental kita dalam sehari dihabiskan untuk memikirkan masalah dibanding merenungkan kebenaran firman Tuhan? Pak, capek Pak, saya udah sibuk kerja dan segala macam, gak ada waktu untuk saat teduh baca firman Tuhan. Tapi Ibu Saudara, penting kita membangun hubungan kita dengan Tuhan berdasarkan firman Tuhan. Kapan terakhir kali kita benar-benar merasa tenggelam karena kehilangan fokus? Apa yang membuat kita kembali lagi ke fokus kepada Tuhan? Karena Bapak Ibu Saudara, ketika kefokusan kita hilang dari Kristus, maka iman kita menjadi lemah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di firman Tuhan mengatakan apa? Yesus mengulurkan tangannya kepada Petrus. Dia juga akan mengulurkan tangan kepada kita untuk menguatkan kita, bukan menghakimi. Saya nggak butuh Bapak Ibu Saudara. Ini saya bikin akronim dari kata LEGO. Leave the boat, itu tinggalkan perahu kenyamanan kita. Mata kita tertuju kepada Tuhan, bukan masalah, bukan badai yang kita hadapi, dan raih tangan Tuhan. Ketika Tuhan mengulurkan tangannya, kita harus cepat mengambil tangan Tuhan dan kembali berdoa. Bukan mengambil tangan Tuhan, bawa Tuhan ke cara kita dan taat segera. Karena Petrus ketika dikasih perintah, dia mau tahu. Karena iman butuh tindakan. Tanpa tindakan itu adalah mati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik Singer dan Bel waktu maju ke depan. Kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada satu pujian yang sungguh menguatkan iman saya, dan ini kiranya untuk bisa menjadi penguatan bagi Bapak Ibu Saudara. Walaupun gunung tak berpindah, tetapi kita percaya bahwa Yesus yang punya kuasa.
Mungkin kita bertanya-tanya, masih ada nggak ya harapan untuk tahun 2026? Saya punya pasangan hidup. Masih bisa nggak ya saya berkarir? Masih bisa nggak ya? Masih bisa nggak ya? Mungkin kita banyak pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan kita. Tetapi percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan ada untuk kita. Kita akan pujian walaupun kita berbeda. Ya
Sehingga fokus kita hilang dari Tuhan kita. Yang tadinya kita fokus membangun hubungan kita kepada Tuhan, kita teralihkan dengan hal-hal yang mungkin menganggap kita itu hal biasa. Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin kita tetap fokus di dalam Dia. Dia ingin kita terus pandangan kita kepada Tuhan, supaya hidup kita terus disertai Tuhan. Bapak Ibu Saudara, serahkan hidup kita ke dalam tangan pada Tuhan. Segala impian, segala harapan, segala cita-cita kita taruh di tangan Tuhan. Dan Tuhan akan bekerja hari demi hari, step by step. Tuhan akan menuntun kita. Jangan pernah kita mencoba untuk melawan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Bapak, Engkau lihat anak-anak-Mu Tuhan yang hadir pada kesempatan hari ini, yang mengikuti online Tuhan. Kau lihat Tuhan setiap kehidupan mereka Tuhan. Tuhan sudah mempunyai rancangan sebelum kami ada di dunia ini Tuhan. Kiranya Tuhan selalu mengingatkan melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami taat, kami siap melangkah di dalam iman. Apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami siap mengikuti Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap harapan, setiap cita-cita, setiap masa depan kami mau taruh di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan mulai bekerja, mulai hari ini sampai selamanya Tuhan. Biarlah Tuhan terus bersama dengan kami. Ajar kami Tuhan untuk setia di dalam Engkau dalam setiap musim kehidupan kami, baik kami lagi suka maupun lagi duka, baik kami banyak masalah atau tidak, kami tetap ada di dalam Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara, kita arahkan hati pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, anak-anakmu, menantumu, dan bahkan cucu-cucumu. Diberkatilah pendidikan anakmu dan cucumu dengan diberikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, sehingga Tuhan akan memakainya menjadi anak yang luar biasa. Diberkatilah apa yang kau kerjakan, usaha yang kau lakukan, Tuhan akan membuatnya berhasil. Dan kita semua bisa menjadi berkat bagi semua orang. Diberkatilah engkau dalam masa mudamu, karirmu, dan diberikan pasangan hidup yang sepadan, yang takut dan cinta akan Tuhan. Dan kiranya kita semua bisa menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Pulanglah dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus mulai hari ini sampai Maranatha. Kemuliaan bagi Tuhan.